Luar biasa. Salam kreatif dan luar biasa komunitas Ratu Lisa di Indonesia, seluruh penikmat dan juga pegiat literasi khususnya bidang linguistik. Eh Hari ini sengaja saya akan ajak teman-teman ngobrol untuk mereview buku analisis wacana pragmatik kajian teori dan analisis. Ini ditulis oleh Profesor Dr. I Dewa Putuwijana dan juga bersama Bapak Muhammad Rohmadi M.Hum. Nah, ini buku analisis wacana pragmatik. Kita berbicara masalah pragmatik ya. Jadi dalam situasi COVID-19 seperti ini, kita memang harus selalu jaga pola hidup sehat, pola hidup bersih, ikuti protokol kesehatan, dan itu menjadi bagian penting yang harus kita lakukan. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, khususnya mahasiswa S1, S2, S3, berbicara masalah pragmatik ini sangat menarik karena pragmatik ini menjadi salah satu pilar pengembangan kehidupan yang tentu tidak bisa dilepaskan dari aspek-aspek lain ketika kita berbicara bagaimana proses pemahaman komunikasi antara penutur dan lawan tutur. Jadi kalau kita bicara masalah pragmatik, ini ditulis apa yang sudah dipaparkan oleh eh, Bapak Profesor I Dewa Putuwijana bersama Pak Muhammad Rohmadi ini menjadi salah satu bagian penting yang memang bisa kita lihat. Jadi di buku ini Pak Putu dan Pak Rohmadi itu menjelaskan beberapa konsep tentang bagaimana konsep dasar analisis wacana pragmatik. Nah, itu dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama dilihat fitur-fitur pragmatik itu bisa dilihat dari penutur dan lawan tuturnya. Kemudian jenis-jenis tindak tutur. Kemudian ada implikatur dan peranggapan, ada prinsip kerjasama, ada prinsip kesantunan, ada deksis, kemudian ada implementasi pragmatik dalam kehidupan. Nah, kalau kita lihat pada poin ini, yang awal dijelaskan pada posisi tentang bagaimana situasi tutur yang dibangun, tentu ketika situasi tutur itu dijelaskan secara detail, itu ada beberapa aspek yang mempengaruhinya. Seperti tadi saya sampaikan, ada penutur, ada lawan tutur, ada implikatur, ada peranggapan. Tetapi itu akan bisa kita lihat ketika kita paham siapa penuturnya, siapa lawan tuturnya. Ketika penutur dan lawan tutur ini menjadi salah satu bagian, ketika kita berkomunikasi dalam situasi kehidupan, tentu kita bisa paham apa yang dimaksud dan tujuan tuturan yang disampaikan, baik itu yang tersirat maupun tersurat. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara masalah pragmatik, tentu kita harus paham betul siapa penutur dan siapa lawan tutur. Mengapa demikian? Karena itu akan menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita merealisasikan sebuah percakapan, sebuah ujaran itu bisa dipahami ketika kita libatkan konteksnya. Mengapa demikian? Karena dalam linguistik fungsional kita melibatkan ada 3 pilar: bentuk, fungsi, dan konteks. Berbeda dengan ketika kita berbicara tentang linguistik struktural. Di linguistik struktural kita bisa bincangkan ada bentuk dan fungsi saja. Jadi kalau saya katakan misalnya Mas Arfus sama Mas Marvan berdiskusi sebagai penutur dan lawan tutur, ini bisa Mas Arfus sedang baca apa? Nah, lalu Mas Arfus menjawab, biasa aku kan lagi baca cerpen. Wow, baca cerpen. Cerpen apa mas? Biasa, rembulan dan bintang. Nah, rembulan dan bintang. Ketika dipahami oleh Mas Marvan yang bertanya pada Mas Arfus, ini Mas Marvan ketika mendengar bulan dan bintang, dia langsung paham karena dia pernah baca cerpen itu juga. Nah, jadi sebenarnya kita perlu memahami unsur teks, kotek, dan konteks. Ini ketika kita ingin memahami sebuah maksud ujaran seseorang ketika disampaikan dalam sebuah pertuturan. Jadi berbicara masalah pragmatik, kita lihat di buku yang ditulis oleh Pak Putuwijana dan juga Muhammad Rohmadi ini sebenarnya menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita bisa memahami pragmatik bukan sekadar dari teks, tetapi bagaimana kita bisa memahami pragmatik dari unsur teks, kotek, dan konteks. Artinya apa? Ketika kita memahami sebuah tuturan, tentu tidak bisa hanya melihat teksnya. Ketika itu kita lihat dalam sebuah
apa ujaran seperti ini. Kita lihat dalam wacana seperti ini. Kalau misalnya saya bacakan sebuah puisi, misalnya puisi yang ada di sini misalnya Allah Maha Segalanya. Ini ditulis Rabat 6 Oktober ya. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Maha baik, Maha penyembuh, Maha segala maha. Nafas, laku, raga, dan hati ini adalah kepunyaanmu. Padahal malam itu telah menggenapkan kerinduan untuk semakin lebih mendekapmu. Allah, pemilik siang dan malam, akan terhiasi rotasi hidup ini dengan ukiran namamu. Nah, kalau bait puisi ini yang saya bacakan ini ditulis oleh Mbak Wati, ini dilihat teksnya, ini jelas konteksnya ini berada di Rabat, daerah Rabat ini di luar negeri, tentu menjadi salah satu bagian penting ketika dia mengabadikan ini. Nah, dalam konteks ini ya, puisi yang disampaikan tadi ini menjadi wacana pragmatik ketika kita libatkan konteksnya. Kalau sekedar teksnya saja, ini belum bisa memahami unsur konteks maksud yang tersirat di dalamnya. Jadi implikatur yang disandingkan, yang disampirkan oleh penutur dalam wacana pragmatik ini tentu harus melibatkan konteks dan konteks. Konteksnya apa? Yang melingkupi dari kalimat-kalimat sebelumnya, yang mengantarkan, yang menjelaskan. Jadi kalau dalam sebuah paragraf ada kalimat utama, ada kalimat penjelas, ada kalimat pengembang, ada kalimat simpulan. Jadi sebenarnya di situ kekuatan kita untuk menjelaskan pragmatik. Ini khususnya untuk para mahasiswa S1, S2, dan S3. Ketika kita melakukan penelitian dalam bidang pragmatik, tentu harus betul-betul melihat fakta dan data empirik. Bukan semata-mata mendeskripsikan data, tetapi bagaimana data itu bisa dikomparasikan, bisa dibandingkan dengan fakta dan data empirik yang diambil. Sehingga ketika hasil penelitian itu diuji cobakan, dianggulasikan dengan data, dianggulasikan dengan sumber, akan bisa terbukti bahwa data ini betul-betul sahih, data ini betul-betul menjadi salah satu bagian yang bisa dikaji dan diteliti dari sudut pandang pragmatik. Nah, di sini teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Kalau kita berbicara masalah pragmatik, tentu kembali lagi ke buku yang ditulis oleh Pak Purwijana dan juga Pak Romadi ini, menjadi salah satu bagian pegangan bagaimana kita memahami analisis wacana pragmatik itu bukan sekedar hanya teks, tapi libatkan konteks, libatkan konteks. Dan disitulah kita akan bisa melihat bagaimana penutur akan menyampaikan implikaturnya, menyampaikan tujuan tuturannya. Lalu bagaimana lawan tutur bisa memperanggapkan tuturan itu menjadi salah satu bagian penting ketika kita mencoba memahami maksud dan ujaran penutur. Sehingga penutur dan lawan tutur bisa memahami tuturan, bisa memahami ujaran, itu sesuai teks dan konteks yang disajikan. Disinilah kekuatan kita meneliti, memahami, dan juga mengarungi belantara pragmatik itu harus betul-betul berdasarkan teks, konteks, dan konteks. Bukan semata-mata kita hanya bisa melihat dari satu sisi. Nah, ini menarik kan? Nah, ayo silahkan mahasiswa-mahasiswa 1 semester 6 yang sedang menyiapkan skripsi. Ayo kita kaji. Pragmatik ini kita perluas kajiannya. Jadi, Pak Romadi mengikuti jejak Prof. Putu di UGM. Beliau sebagai pembimbing tesis saya waktu S2 dan juga pembimbing promotor saya waktu S3, ini menjadi bagian penting untuk saya terus belajar dari beliau bagaimana belajar pragmatik. Sampai sekarang Pak Romadi juga masih terus belajar. Kita belum tuntas. Tetapi bagaimana proses ini akan menjadi baik ketika kita mencoba mengintegrasikan ini. Karena apa? Disinilah kekuatan kita untuk bisa belajar dan membelajarkan diri tentang pragmatik. Karena pengembangan pragmatik ini tentu akan bisa bersinergis. Maka teman-teman, karena sekarang ini bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang pendekatannya, pragmatik kita bisa lihat pragmatik dalam kehidupan, pragmatik dalam pembelajaran, pragmatik dalam media cetak, pragmatik dalam media elektronik, pragmatik dalam situasi sosial, banyak. Maka teman-temanku mahasiswa S1 silakan yang mau meneliti pragmatik kembangkan. Misalnya kita bisa melihat implikatur dalam wacana iklan di media cetak, implikatur dalam wacana iklan di media online, kemudian tindak tutur, aneka jenis tindak tutur, langsung tidak langsung, literal tidak literal,
kemudian ada juga bagaimana kita bisa membedah teks dan konteks sebuah wacana pragmatik dalam media cetak, media online. Kita bisa mengkaji tentang tidak tutur humor, kita bisa mengkaji tentang daya perlokusi, daya ilukusi, daya pragmatik dalam pembelajaran. Ini menarik. Maka sebenarnya disinilah kekuatan kita, teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Ketika kita berbicara masalah pragmatik ini tidak sempit, ini wilayah kajian yang sangat luas dan bisa dimanfaatkan oleh semua mahasiswa S1, S2, S3. Lalu S2 nanti mulai mengkaji bagaimana implementasi pragmatik, implementasi tidak tutur, implementasi prinsip kerjasama, implementasi prinsip kesantunan, implementasi deiksis, implementasi implikator dan peranggapan. Ini banyak yang bisa dikaji. Lalu di S3 kita bisa melihat bagaimana perbandingan pragmatik dalam media cetak dan media online. Kita bandingkan, saya kira menarik sekali. Lalu bisa kita kaji lagi integrasi. S3 mulai bisa mengembangkan ini Pak Romadi sedang mengembangkan ke psikopragmatik. Jadi Pak Romadi sedang mencoba mengkomparasikan, mengintegrasikan pragmatik dengan psikologi. Karena apa? Orang berbicara tidak lepas dari aspek emosional. Orang yang senang akan bisa berbicara dengan senang. Kemudian orang yang susah, sedih itu juga tercermin dari tuturannya. Emosinya akan tercermin. Maka menarik buat Pak Romadi untuk mengkaji bagaimana pragmatik terkait dengan psikologi. Maka Pak Romadi coba ini sedang mengembangkan psikopragmatik. Sudah Pak Romadi lakukan berbagai riset dan ini nanti bukunya sedang saya siapkan. Maka menjadi bagian penting untuk mengembangkan ini juga dalam rangka membuka lahan baru agar generasi-generasi ke depan, generasi-generasi milenial melanjutkan penelitian-penelitian tentang pragmatik, psikopragmatik. Nanti mungkin anak-anak saya ke depan mahasiswa S1, S2, S3 ada yang mengembangkan ke religio pragmatik. Jadi mengintegrasikan dengan aspek-aspek religi. Ada yang mungkin dulu kita kan sudah ada neurolinguistik, nanti ada neuropragmatik. Ini saya kira menarik sekali. Dan kajian-kajian ini akan bisa semakin luas ketika kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi mahasiswa S1, S2, S3, ayo berlomba-lomba, ayo kita lakukan penelitian-penelitian bidang pragmatik, kita lakukan aspek-aspek kajian dalam pragmatik, dan itu banyak. Kita mulai dari yang kecil-kecil dulu lah. Kita bisa lihat bagaimana implikator atau tidak tutur dalam kegiatan jual beli, transaksi di pasar. Bisa juga tidak tutur yang terjadi pada pembelajaran, tidak tutur yang terjadi dalam sebuah perdebatan, diskusi, atau seperti ILC kalau di media TV ada ILC, ada Mata Najwa, Mbak Nana, ada berbagai perdebatan-perdebatan itu saya kira bisa menarik, bisa diteliti. Lalu daya perlokusi itu bisa juga kemudian humornya Cak Lontong, kemudian humornya di channelnya Pak Babin, channelnya ini siapa lagi, Bocah Ngapak, ini menarik. Jadi sekarang ini banyak media, banyak data yang bisa kita kaji di era COVID, ya. Di era COVID ini menjadi sangat penting. Maka mengkaji pragmatik di era COVID bukan berarti tidak bisa dikaji. Jadi di era COVID ini belajar pragmatik sangat menarik. Karena dari tuturan-tuturan tidak tutur, kemudian wacana-wacana pragmatik yang disajikan dalam pertuturan pragmatik, baik itu melalui medsos, kemudian melalui WA, melalui media-media yang lain, ternyata memang sangat menarik. Dan di sini menjadi bagian penting bagaimana kita bisa memanfaatkan aspek-aspek pragmatik ini dalam kehidupan betul-betul bisa digunakan, bisa diimplementasikan. Nah, disinilah kekuatan kita. Ketika saya katakan misalnya, saya mengucapkan tuturan misalnya, tetap berkarya untuk Indonesia, tetap berbicara untuk berkarya. Berliterasilah dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Kalimat itu merupakan teks, tapi ada konteks di dalamnya yang menyertai. Ketika kita berkarya, kita akan menulis, maka di situ berliterasi dengan Ratu Lisa pasti bersinar selamanya. Nah, konteksnya apa? Konteksnya ketika kita berliterasi, kita menulis, kita membaca. Dengan membaca kita memiliki terapi untuk tidak pikun. Dengan menulis kita akan membangun keabadian. Maka di situ kekuatan pragmatik akan bisa bermanfaat, akan bisa bersinergi, dan itu akan menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita bisa memanfaatkan ilmu pragmatik ini dalam kehidupan.
Dan saya yakin ini akan sangat betul-betul bermanfaat ketika ini nanti bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka saya harapkan para mahasiswa S1, S2, S3, mari kita kaji, kita kembangkan. Jadi ketika kita mereview buku yang ditulis Profesor Dr. I Dewa Puduwijana, SUMA ini, dan juga Bapak Dr. Muhammad Rohmadi M.Hum, ini menjadi salah satu bagian penting untuk memantik motivasi. Kita kaji, kita telusuri, kita telaah bidang pragmatik ini secara detail dan kita kembangkan. Maka dari situlah nanti akan bisa menghasilkan karya nyata dalam kehidupan, bahwa pragmatik akan sangat bermanfaat dalam kehidupan nyata di era COVID-19 ini. Jadi kita tetap menjadi bagian tak terpisahkan untuk senantiasa belajar dan membelajarkan diri, berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, bidang linguistik, bidang pragmatik, bidang sosiolinguistik, bidang sosiopragmatik, bidang psikopragmatik, dan bidang religio-pragmatik, bidang neuropragmatik, dan bidang-bidang yang lain, dan itu akan menjadi pengembangan pembanding untuk terus belajar dan membelajarkan diri dalam bidang pragmatik. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di Indonesia, dan juga seluruh masyarakat Indonesia, peminat bidang pragmatik, bidang linguistik pragmatik, ayo belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat di era COVID-19. Tetap semangat, tetap fokus, dan menghasilkan karya untuk kemajuan dan kemaslahatan multi generasi Indonesia. Berliterasilah dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, pasti bersinar selamanya. Karena disitulah kekuatan kita akan menjadi orang yang luar biasa ketika kita melakukan yang lebih dibandingkan biasanya. Karena disitulah kita akan senantiasa menghasilkan karya, menghasilkan cipta, dan kita bisa berkarya dan menciptakan karya untuk membangun keabadian bagi seluruh generasi Indonesia. Selamat dan sukses untuk kita semua, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan, karena ini akan bermanfaat untuk semuanya, dan kita akan mengembangkan sayap kita bahwa kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Salam sukses dan luar biasa untuk kita semuanya. Dan disinilah yang menjadi salah satu bagian penting agar kita bisa bermanfaat untuk semuanya. Luar biasa.